Jadi sudah jumlahnya seperti itu menghadang kita dari segala penjuru, kepung kita dari mana masih ada yang bisa mengikuti peredaran darah kita. Dari mana kita bisa melawannya kira-kira? Maka kata Allah, wa imma yanzaghannaka nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tidak mungkin untuk melawan itu musuh bebuyutan kita itu kecuali kita dekat dengan Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita tentu harus tidak pernah lupa, tapi aneh bisa lupa terus. Yaitu apa? Allahu Akbar. Yang paling akbar di dunia itu apa? Allah. Oleh karena mengingat Allah juga yang paling akbar. Tentu sebaliknya, sumber bencana yang paling dahsyat apa kalau gitu? Bukan bom atom, bukan perang nuklir, ternyata ya lawannya itu. Kalau mengingatnya paling akbar, maka sumber bencana yang paling dahsyat itu adalah sederhana, lupa Allah. Lupa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa akramana bihadil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikur rahmanul mannan. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiyur rasul mabruhudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi bi ihsan wa ala man ihtada biyati ala maril ayyam wal asman. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu imanan kamilan wa yaqinan shatiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa du'an maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Baitul Mahmud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para sesepuh, para binesepuh, ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khususil khusus ya, para bapak ibu pengurus Masjid Baitul Mahmud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada konten kata yang lebih indah, apalagi lebih bermakna daripada mengucapkan syukur alhamdulillah yang selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu adalah tentu segala-galanya buat kita. Kita tidak pernah bisa lepas dari Allah. Kita bergerak, berucap, berbuat tidak pernah lepas dari peran Allah.
melihat butuh mata, mata kita dari Allah. Mau berbicara, kita butuh lidah, butuh lisan, butuh pita suara dan sebagainya. Semuanya pinjaman dari Allah. Mau berjalan, kita butuh kaki juga dari Allah. Ya. Untuk hidup kita butuh makan, butuh minum, semuanya dari Allah. Bahkan kita butuh oksigen yang sangat vital itu ternyata juga dari Allah. Kalau makan mungkin kita pas semua makan minum mungkin kita masih butuh untuk berikhtiar. Tetapi oksigen ternyata luar biasa ya. 2 tahun ini kita diingatkan itu. Ya. Tanpa oksigen dalam beberapa detik saja mungkin kita sudah ditahan untuk bisa hidup. Ya. Yang oleh karena maka ternyata suatu hal yang paling penting bahkan terpenting di dunia ini dan penentu segala-galanya itu adalah ingat Allah. Kata Allah dalam sebuah ayat Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah selalu yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan umat Muhammad, kitabnya yaitu Al-Quran. Berikutnya wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Yang sholat itu ternyata tujuannya hanyalah untuk ingat Allah. Innani anallah, kata sungguh aku inilah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali aku. Wa aqimis sholata li dzikri, maka tegakkanlah salat hanya untuk mengingatku. Karena mengingat Allah itulah maka salat itu baru akan berfungsi semestinya, yaitu apa? Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang hanya mengingat Allah itulah yang akan menghasilkan kita terhindar dari segala perbuatan yang dosa dan noda. Yang kecil saja tidak, apalagi yang besar. Kemudian ayat itu ditutup. Ini surat Al-Ankabut ayat 45 kalau enggak khilaf. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh pasti ingat Allah itu yang paling akbar di dunia ini. Tidak ada yang lebih akbar daripada ingat Allah. Kemudian ditutup dengan wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah itu Maha tahu tentang apapun yang kita lakukan. Jadi ternyata yang paling penting, yang paling utama, yang paling dahsyat, tidak ada yang melebihi itu, yaitu ingat Allah. Salat ditegakkan hanya untuk ingat Allah. Tapi anehnya, ketika kita semua tadi sholat, anehnya yang muncul di pikiran kita itu macam-macam. Inilah kelehian musuh kita itu ya. Kita awal dengan angkat Allahu Akbar, dan ini terulang berkali-kali. Ganti pergerakan, ganti hayat itu Allahu Akbar, Allahu Samad, Allah, dan selanjutnya. Tapi kadang ada yang teringat macam-macam nanti. Ingat tadi sandal saya hilang apa enggak?
Bahkan kadang-kadang setelah sholat, ya, yang tercepat adalah ganti sandal, ganti sepatu katanya. Ya, ya. Ibu-ibu mungkin, oh tadi kantornya sudah terpatikan, Pak belum? Ya. Sering kali menghantui kita ketika kita itu Allah Akbar. Itulah musuh kita yang paling luar biasa itu. Ya. Dan itu sudah dimaklumkan sejak awal penciptaan manusia. Ya. Yang iblis itu luar biasa. Iblis dan bolonya katanya begitu ya. Ya. Bahkan dia akan pernah bersumpah, wa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. La'aqudanna siratakal mustaqim, maka pasti akan menghadang hambamu anak cucu Adam itu dari jalanmu yang lurus. Jadi artinya kalau kita menunggu jalan Allah yang lurus itu, hadangan iblis itu selalu ada. Kalau kita menuju jalan neraka, nggak ada iblisnya. Bebas iblis itu kalau ke neraka itu ya. Karena yang menuju neraka jadi iblis juga. Dan uniknya Allah berikan kesempatan kepada iblis itu sampai hari kiamat. Karena iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, izinkan aku sempat menggoda anak cucu Adam itu sampai hari kebangkitan. Jadi dari sini saya paling tidak saya menyimpulkan iblis itu adalah kesempatan untuk tidak mati sampai hari kiamat. Dan itu iblis juga beranak pinak. Kita yang mati saja beranak pinak, ya. Yang hanya 60-an, 70-an kata Rasulullah, akmar ummati baina sitin ila sab'in. Rata usia umatku hanyalah antara 60 sampai 70-an tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, ada sebagian kecil yang melebihi itu. Tetapi ternyata jumlahnya di negeri kita sudah berapa? 170-an juta katanya. Belum lagi di planet bumi ini berapa. Jadi kalau iblis nggak mati-mati, kira-kira berapa jumlahnya? Makanya untuk menghadang kita, itu iblis itu tidak satu lawan satu. Tidak satu lawan satu. Sumala atian min baini aydihim, akan kami hadang dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan kita, wa an syama'ihim, dari kiri kita. Jadi kita dikeroyok. Belum lagi yang ada langsung memasuki tubuh kita, mengikuti peredaran darah kita. Kata Allah dalam sebuah hadis beliau, inna syaitan la yajri fi bani adam majrad dam. Sungguh setan itu dalam menggoda mereka akan bisa memasuki peredaran darah kita, mengikuti peredaran darah kita. Jadi sudah jumlahnya seperti itu menghadang kita dari segala penjuru, kepung kita, dari mana masih ada yang bisa mengikuti peredaran darah kita. Dari mana kita bisa melawannya kira-kira? Maka kata Allah, wa imma yanzaghannaka nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tidak mungkin untuk melawan itu musuh bebuyutan kita itu kecuali kita dekat dengan Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tadi kita tentu harus tidak pernah lupa, tapi aneh bisa lupa terus. Yaitu apa? Allahu Akbar. Yang paling akbar di dunia itu apa? Allah. Oleh karena mengingat Allah juga yang paling akbar. Tentu sebaliknya, sumber bencana yang paling dahsyat apa kalau gitu? Bukan bom atom, bukan perang nuklir, ternyata ya lawannya itu. Kalau mengingatnya paling akbar, maka sumber bencana yang paling dahsyat itu adalah sederhana, lupa Allah. Lupa Allah. Sebab kalau lupa Allah, kita pasti akan lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullah. Pesan Allah dalam surat Al-Hasyr itu, yang beriman jangan sekali-kali kalian menjadi orang atau menjadi seperti, baru seperti ya, menjadi seperti orang yang lupa. Seperti saja jangan, apalagi benar-benar lupa. Sebab kalau kita seperti itu, fa'angsahum anfusahum, maka Allah menjadikan kita lupa pada diri kita. Diri kita itu siapa? Dalam banyak kali berulang itu ya. Kita disuruh mencermati diri kita itu siapa. Dari apa ciptakan? Mengapa ciptakan? Fal yanzur insan mimma khuliq misalnya. Hendaklah mari mencermati dari apa dia ciptakan. Awalam yal insana khalaq min nutfah, tidakkah manusia tahu? Ingat bahwa dirinya tercipta dari mimma'in mahin dalam ayat lain. Di setetes air yang hina. Generasi pertama min turab wa min ayati an khalaqa min dari debu. Jadi manusia itu sebenarnya asal muasalnya dari debu. Debu bercampur dengan air itu jadi tin, tanah liat atau lumpur lah ya. Endut lah bahasa Jawanya barangkali, kita itu endut. Dari lumpur itu, kemudian lumpur terendam dalam air, itu namanya menjadi hama, yang bawahnya bau khusus. Jadi kalau ditambak itu air dasarnya itu, lumpurnya itu punya bau khusus, namanya hama. Hama dimplek-plek gitu ya. Kering dalam bentuk manusia menjadi sol-sol. Min sol-solin kal fakhar. Nah, sol-solnya baru ditiupkan ruh oleh Allah. Nah, barulah hidup jadi manusia pertama itu, Adam. Dari tanah, ya. Makanya iblis pernah menyombongkan dirinya, kita diperintah sujud kepada Adam. Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan dari api ya Allah. Adam kan dari tanah. Gengsi mek kira-kira begitu. Gak mau sujud. Ya. Padahal mencipta untuk menjadi khalifah. Khalifah niku napa? Khalifah itu wakil. Khulafa yaklufu itu mewakili, menggantikan. Jadi meskipun dari tanah, tapi tugas manusia adalah mewakili Allah di muka bumi. Namun awal mula penciptaannya bukan di bumi.
Meskipun dari unsur bumi penciptaannya, tapi penciptaan pertama masih di surga. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu kita ini kalau mengingat itu, manusia itu sebenarnya makhluk surga. Makhluk surga. Kalau ditugaskan ke bumi, atau kalau kita berada di bumi, karena kita itu dalam perjalanan dinas. Gitu. Ya. Tugasnya apa? Karena makhluk surga yang membawa kehidupan surga itu ke bumi. Makanya pesan Allah, jangan sampai kita itu lepas dari surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu maknanya sebenarnya kan pertahankan harta sebagai makhluk surga dan jaga jangan sampai kamu terjerumus dirimu dan keluargamu ke dalam api neraka. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam api neraka, konsepnya apa tadi? Ingat Allah. Karena ingat Allah, ingat diri kita itu. Syukur alhamdulillah para pendahulu kita di negeri ini. Siapa mereka itu? Kalau menurut Buya Hamka, para pahlawan kita. Pahlawan kita itu ternyata asal mulanya pahlawan. Orang yang hanya berorientasi kepada pahala. Hidupnya hanya untuk mencari itu pahala. Sekarang pahalanya dikurangi, didiskon. Lanya dibuang, tinggal paha dok. Dan pahanya pun dipamerkan di hadapan kita sekarang ya. Oh, dulu Adam dan Hawa itu ketika melanggar itu Allah diingatkan dengan dihilangkan pakaiannya. Hilang pakaiannya yang pertama. Begitu melanggar ketentuan Allah itu, jangan kau makan dari pohon ini. Karena rayuan iblis yang luar biasa. Kenapa kau dilarang Taban? Supaya kamu tidak kekal di surga. Dibalik. Kalau ingin kekal surga, makanlah itu. Begitu makan ternyata pakaiannya hilang. Pakaian saat itu fasilitas surga semua, nggak perlu penjahit. Dan memang belum ada penjahit itu ya. Jadi yang namanya penjahitan belum ada saat itu. Ya, termasuk Luhut belum ada ya karena penjahitan kan. Tapi uniknya apa? Adam dan Hawa saat itu kehilangan pakaian itu gimana kira-kira? Kalang kabut kan? Bukan kal-angkabut ya. Al-angkabut itu surat al-angkabut itu surat laba-laba ya. Ya bahasanya ada kalang kabut. Kalang kabutnya apa? Punya rasa malu kan? Malu. Wa taqfa yakhfani ala min waraqil jannah, sampai berusaha sekedar mencari-cari daun-daun yang ada surga untuk menutup auratnya. Sekarang aneh. Sekarang malah pakaiannya dibukai tadi. Dan nggak merasa malu. Dulu nggak ada, HP belum ada, nggak ada yang motret, nggak ada. Tapi kok malu. Sekarang malah tidak tahu malu tadi. Maka kalau pahlawan berorientasi pada pahala, ini malah lanya dibuang. Ya. Berorientasi pada pahala, na'udzubillah min dzalik.
Inul hanya karena ngebor saja menjadi seperti itu ya. Ya kan? Itulah dunia kita ya. Seperti itu. Namun hebatnya Inul itu mondok terus sampai sekarang katanya. Kan di pondok kan tempatnya, tapi pondok indah ya. Rumahnya di pondok indah. Kenapa itu terjadi? Tadi lupa Allah. Nah, kembali pada tadi para pahlawan kita, pendiri negara kita itu mewajibkan suatu nilai yang paling mahal buat saya. Kenapa? Negara ini dibangun atas dasar ketuhanan yang maha esa. Jadi mestinya kita tidak pernah lupa Allah. Karena tadi kita punya tangan yang kita punya dari Allah semua, mata dari Allah, kaki dari Allah, jantung dari Allah, makan minum kita, oksigen dari Allah. Kok lupa Allah? Jadi mestinya negara kita Qur'ani mestinya. Ingat Allah. Setelah ingat Allah, kita tentu harus ingat bahwa Allah itu maha melihat kita. Allah mencatat semua yang kita lakukan. Bahkan kita ucapkan pun dicatat, apalagi yang kita lakukan. Allah itu punya CCTV juga. CCTV-nya apa? Bumi ini. Bumi kayaknya benda mati, tapi kata Allah, bumi ini merekam perilaku kita. Dan pada hari H nanti, bumi akan bercerita tentang apa yang terjadi di atasnya. Dari mana kita tahu? Kita oleh Allah diberi indera keenam yang menjadi multi indera. Apa itu? Kecil. Kata Allah, hadza basairu mir rabbikum. Ini adalah basair. Kita tuh Allah diberi basar, basar itu adalah ini, jamaknya absor. Sementara ini basiroh. Kalau menurut saya di dalam terjemahan kita hanya tanda bukti aja, bukti nyata, buktinya bukti nyata. Saya mencari buka-buka ini ternyata ada kamus Al-Quran itu, menurut saya yang paling pas bukan bukti nyata saja, karena banyak sekali dalam Al-Quran satu kata maknanya itu banyak yang disebut dengan al-asbah wan nadhair dalam ilmu Al-Quran. Atau disebut juga dengan mustarakul lafzi, kata yang ambigu, ambiguous word. Satu kata maknanya banyak. Di ayat itu tidak hanya saja ayat Al-Quran, mukjizat juga ayat. Bumi alam semuanya ayat juga. Nah, basair itu dalam kamus Al-Quran nurul qalbi. Nurul qalbi. Nah, itu dalam bahasa itu saya kira ada, yaitu mata hati, kira-kira begitu. Mata hati. Dan mata hati tidak bisa berbohong kalau mata hati. Kalau mata ini bisa. Ya. Dengan mata wujudnya apa? Hadza. Al-Quran ini mata hati. Dengan Al-Quran ini kita tahu yang tidak terjangkau oleh indera mata kita. Neraka itu kayak apa? Sudah ada gambarannya. Surga itu kayak apa? Sudah ada gambarannya. Ketika hari kiamat akan tiba, itu ada gambarannya. Termasuk di dalamnya adalah ketika bumi ini bergunjang-ganjing luar biasa, sekarang baru cubitan saja itu ya.
Jadi banjir, tanah longsor, hari ini tanah longsor di mana kan longsor. Termasuk di Perancis juga, di Spanyol juga. Ya. Spanyol sana bukan Spanyol dan Jombang ya. Jombang ada Spanyol katanya ya. Iya, iya, iya. Siapa yang meleset Spanyol itu pas baru nih nyolong katanya. Itu hanya sedikit karena semuanya sudah tergonjang ganjengan idza zulzilatil ardu. Kalau itu sudah terjadi apa? Wa akhrajatil ardu asqala. Bumi memuntahkan isinya. Tentu kita yang sudah dikubur di sana dimuntahkan. Juga barang-barang tambang yang mahal-mahal itu yang saat ini kita cari-cari, kita perebutkan itu dimuntahkan oleh bumi, kita saat itu nggak butuh itu, karena terlalu panik sibuk dengan menghadapi hisab. Saat itulah bumi bercerita, yauma idzin tuhaditsu akhbaru. Hari itu bumi bercerita. Para Rasul bertanya, ya Rasulullah, apa ceritanya bumi ya itu? Ya Allah, ya Rasulullah. Ternyata kata beliau, yaitu rekaman perilakumu yang terjadi di atas bumi. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau duduk di atas bumi ini nantinya akan berbicara di hadapan ya Allah. Pada akad kelima bulan Oktober tahun sekian, jam sekian, Bapak itu, Ibu itu, saudara itu duduk di atasku mengkaji firman-Mu. Tapi berbuat maksiat juga begitu. Jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, Bapak itu, Ibu itu, saudara itu dan sebagainya di atasku mendalimi sesamanya, membunuh sesamanya. Jadi sebenarnya kalau kita ingat Tuhan tadi itu, ingat Allah melihat kita, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Dalam surat Al-Mujadilah, tidak ada orang berbicara rahasia, 3 orang atau 2 orang, lain dia ketiganya. Ketika kita 3 orang, dia keempatnya. Ketika kita 5 orang, Allah ke-6-nya. Begitu seterusnya. Kurang dari itu Allah penggenapnya. Banyak juga nambah 1 Allah. Terus ingat Allah itu pasti tidak akan sempat untuk berbuat dosa sekecil apa. Namun sayang dari Ketuhanan yang Maha Esa ini ternyata ya baru semboyan. Kalau benar-benar terjabarkan, Masya Allah pasti negeri-negeri yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Tapi kan hanya semboyan tok. Maka yang muncul ya sambo-samboyan ya. Samboyan ya. Yang namanya kejahatan di negeri ini Masya Allah luar biasa. Kebohongan luar biasa. Umat terdahulu itu yang namanya umatnya Nabi Syuaib itu dosanya hanya 1. Apa itu? Curang. Takaran timbangan itu curang. Dosanya umatnya Nabi Lut apa? Ya. Ya G lah kita kalau sekarang G. Belum LGBT baru G saja ya. Jadi LG itu ya. Baru G-nya L-nya belum. Nabi Nuh tidak mau beriman. Tapi apa yang terjadi? Diazab langsung di dunia ini.
Nah, azab dunia itu kalau turun tandanya apa? Tandanya tidak menyisakan satu makhluk pun. Itu azab. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak ada satu makhluk yang tersisa, tidak hanya manusianya, makhluk lain pun binasa. Ayat satu lain, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ya. Sementara kita umat Nabi Muhammad ini, apa yang kita langgar? Takaran timbangan kita langgar apa tidak kira-kira? Takaran di pasar Wonokromo itu pernah diteliti seorang mahasiswa Wensa sini. Sekarang sudah profesor doktor itu ya. Ternyata pasar yang penjualnya itu santri semua. Tapi tidak ada satu timbangan pun yang pas. Alasannya kalau nggak gini rugi. Jadi berketuhanan yang Maha Esa, beriman dan sebagainya kok melanggar juga. Timbangannya bangunan gimana Bapak sekalian? Dilanggar apa tidak? Sampai ada besi yang banci katanya. Ada ya besi banci ya? Oh, sudah populer. Semennya sekian ya dikurangi semennya. Bangunan itu ya. Mungkin aspal juga sama. Timbangannya instansi yang logonya timbangan. Apa itu? Kehakiman atau pengadilan gitu ya. Itu timbangan, gambarnya timbangan. Ya. Kita bisa melihat hari ini ya. Yang penjahat malah lolos, yang tidak berbuat jahat malah kena. Gimana dengan tadi yang G tadi dilengkapin L, G, B, T. Tapi kok tidak turun azab? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Untuk umat ini kok luar biasa ya. Mestinya harus luar binasa mestinya. Itulah keisian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena rahmatnya Nabi Muhammad yang itu hanya untuk membawa rahmat. Allah sengaja khusus untuk umat ini yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah menunda kita umat Muhammad ini dari azab dunia. Tidak diazab di dunia. Yang diberikan apa? Yaitu seperti banjir, apalagi tanah longsor. Jadi bumi langit yang mestinya membawa berkah untuk kita bisa berubah dalam mengingatkan kita itu membawa musibah. Dan kata Allah walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin min ard. Jadi tugas alam itu sebenarnya mengabdi kepada manusia. Allah menundukkan alam wa sakhalakum ma fis samawati fil ard. Allah menundukkan alam itu untuk mengabdi pada manusia. Dan manusia tugasnya hanya mengabdi pada Allah.
Dalam hadis qudsi disebutkan, khalaqtuka ya bena Adam, aku ciptakan engkau ya anak cucu Adam, li, hanya untuk mengabdi kepadaku. Sama dengan wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Wa khalaqtul asya, apapun yang selainmu itu hanya laka. Wa khalaqtul asya'a laka, hanya untuk mengabdi kepadamu. Jadi alam mengabdi kepada kita. Alam apapun, gunung, matahari mengabdi pada kita, bulan bintang mengabdi pada kita, sungai mengabdi pada kita, laut mengabdi pada kita. Maka pesan Allah jangan sampai itu dirubah. Pesannya apa? Fala tasyghil bima huwa laka, jangan sampai engkau disibukkan dengan alam yang harusnya mengabdi padamu, sehingga kau lupa tugasmu mengabdi padaku. Fala tasmahu walak amma antalahu. Jangan sekali kau disibukkan oleh jagat raya ini maupun isinya, ya, sehingga melupakan tugasmu hanya untuk mengabdi. Jadi selama kita menjalankan tugas mengabdi Allah, alam itu akan selalu bereaksi negatif pada kita, bereaksi positif pada kita, mengabdi pada kita. Walakin kadzabu, tapi sayang pengakuan iman kita, takwa kita bohong belaka. Mengaku Tuhan Yang Maha Esa tapi merampok, tapi membunuh, bohong dan lain sebagainya. Fa'akan makanu yaksibun, maka Allah pun mengingatkan kita tadi, umat Muhammad, atas kesalahan kita. Maka alam pun berubah, memberikan reaksi yang negatif. Bumi bergoyang, tapi lokal sifatnya, tidak menyeluruh. Kalau kiamat nanti semuanya bergoyang. Ini yang lokal. Banjir lokal, tsunami lokal, gunung batuk-batuk itu lokal saja. Bahkan yang muntaber pun banyak lokal. Sehingga itu kira-kira, ya, atau saya menganalogkan itu justru sebenarnya adalah salah satu bentuk kasih Allah kepada kita. Kita cukup dijewer saja, disubit kita, lokal. Ada yang orang bapak ibu misalnya kalau mencubit putra putri itu ada yang mencubit seluruh tubuh, nggak ada kan? Jewer semuanya dijeweri, kuping tok ya dijewer. Nah itu seperti itu. Musibah itu hanyalah jeweran Allah kepada kita, mengingatkan kita. Apa ada orang tua mencubit anaknya itu dengan motivasi menyiksa? Pasti untuk mengingatkan. Ya kita umat hanya diingatkan. Dan ini salah satu kasih yang Allah, berarti bentuknya seperti itu. Bahkan bagi orang yang beriman, oleh Allah diberikan kecerdasan iman, kecerdasan kalbu, kecerdasan spiritual. Kata Allah, ma'asamus illa bi'izni, musibah itu terjadi hanya karena izin Allah. Dan itu ada penyebabnya kesalahan kita, wa bima kasabat aydikum. Ya. Kok kita bisa memahami seperti itu, itulah kecerdasan spiritual. Ya. Allah memberikan wa may yu'min yahdi qalbah. Yang beriman adalah akan diberikan petunjuk kepada kalbunya. Kecerdasan iman, yaitu apa? Musibah itu terjadi, ada penyebabnya, dan itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Maka orang yang beriman harus melihatnya seperti itu, dan kalau melihat seperti itu,
musibah itu juga membawa berkah. Berkahnya apa? Satu, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi kok kita sakit misalnya, sakit itu pasti diingatkan kepada kita ada kelainan. Dan kelainan juga ada gunanya. Ya. Bapak-bapak dokter, ibu dokter itu, kalau kita berobat yang ditanyakan bukan anakmu berapa, rumahmu berapa, yang ditanya pertanyaan apa? Kelainannya, keluhannya apa? Dari keluhan itu baru bisa didiagnosa. Oh kalau gitu. Jadi kelainan yang dilihat itu. Sehingga dalam musibah pun ada rahmat. Sakit gigi itu kalau dilihat hanya sakitnya tok, ya, sambat tok ini ya. Bahkan mungkin ya frustrasi. Tapi sebenarnya pemberitaan dari Allah, hei manusia, coba apa kehebatanmu? Ada makhluk yang sangat kecil, jauh kecil darimu, bertengger di gigimu. Kamu tidak kuasa menolak. Iya kan? Ada virus di tubuhmu, kamu nggak kuasa menolaknya. Mana iptekmu berarti ditantang. Yang kedua kita diberitahu, di dalam tubuhmu ada makhluk kecil yang sudah mengalahkan kamu. Tapi masih ada kesempatan, ayo cari obat. Itu kalau tanpa kelainan yang muncul itu, para dokter bingung saya yakin itu ya. Diobati apa kira-kira? Apa keluarnya enggak ada? Hanya sambat tok. Gimana resepnya? Ngemutok granat bisa. Jadi di dalam musibah itu ada rahmat juga. Nah tadi itu musibah itu juga menghapuskan dosa kita. Kalau kita melihatnya dengan cara pandang kecerdasan iman. Bagi yang meninggal bagaimana? Kok meninggal? Apa kemarin tuh pandemi kemarin kan banyak yang meninggal di luar dugaan kita kan? Di sini ada juga ya insya Allah ya. Oh, saya pikir nggak ada di sini ya. Karena Gria Bayangkara soalnya ada penjaganya. Ternyata banyak juga seperti itu. Kok dia beriman? Meninggalnya gimana itu? Meninggal apa namanya? Mati syahid. Mati syahid. Apa ada mati yang lebih mulia dari mati syahid? Itu musibah bagi manusia. Tapi sekali lagi musibah itu ada penyebabnya, penyebabnya adalah kesalahan kita. Nah, mengapa kita berbuat dosa? Pasti karena tidak ingat Allah. Kalau Pak Sambo itu ingat Tuhan Yang Maha Esa, mungkinkah dia merencanakan pembunuhan semacam itu? Sempatkah begal itu ya, begal yang dibegal kan kadang-kadang tidak hanya bedanya, hartanya, nyawanya sekalian kadang-kadang ya. Mengapa buat seperti itu? Pasti karena lupa Allah. Sehingga dalam ajaran kita ingat Allah itu diperlukan kuantitas, tidak hanya kualitas. Selain itu kualitas utamanya. Salat yang paling khusyuk itu kualitas. Takwa yang paling mendekati 24 karat, bukan yang karaten ya. Kualitas. Ya. Amal perbuatan yang terbaik bukan yang terbanyak.
Sholat yang khusyuk bukan yang terbanyak rakaatnya misalnya. Tapi khusus ingat Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asilah. Pagi dan petang. Bahkan kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik waktu berdiri ingat Allah. Waktu dan waktu duduk perlu ingat Allah. Waktu berbaring ingat Allah. Itu perlunya ingat Allah. Sampai diperintahkan 24 jam maknanya itu. Kenapa? Karena posisi kita itu mesti antara tiga itu. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk berbaring. Nggak ada yang setengah berdiri, setengah duduk, setengah berbaring. Jadi artinya 24 jam jangan sampai lupa. Kemudian diajarkan pada kita syariat yang sangat luar biasa, ya. Yang itu untuk menerima itu Rasul dipanggil ke Sidratil Muntaha. Harus beraudiensi langsung dengan Allah. Langsung. Dan tidak ada nabi lain yang mengalami itu. Terbangnya aja nggak ada. Itu diterbangkan dulu kan. Waktu itu belum ada manusia terbang. Muhammad diterbangkan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kecepatannya melebihi supersonik. Itu mestinya kalau tidak karena Allah pelakunya habis terbakar. Dari sana terbang lagi ke Sidratul Muntaha sampai sekarang belum pernah terpecahkan itu. Dan tidak akan yang memecahkan rekor ke Sidratul Muntaha. Beraudis dengan Allah. Pertemuan antara yang maha menyayangi dengan manusia yang mencintai. Gimana kira-kira? Saling cinta aja nggak ketemu, gimana kira-kira? Saling cinta, tidak ketemu seminggu kayak sewindu katanya. Di dadaku ada kamu sayang. Aku terjadi hanya untukmu. Itu cinta, padahal cinta itu ada pamrihnya. Pamrihnya cinta itu apa? Tahu sendirilah kita kata ya. Pamrihnya nggak didapat, cinta itu langsung minggat. Kalau kasih sayang tanpa pamrih, Allah menyayangi kita tanpa pamrih. Kita cinta pada Allah ada pamrihnya. Nah, ini saling mencintai ketemu aja seperti apa lagi seperti itu. Makanya termasuk rahasia mengapa si Rasulullah itu kok tidak pernah menderita komplikasi. Pernah mendengar Rasulullah menderita komplikasi. Padahal tidur malamnya hanya sesaat. Wa qalilan minal laili ma yahja'un. Bagian kecil malam dipakai untuk tidur. Menurut teori kesehatan sekarang mestinya ngeri-ngerian apa ngeri-ngerian itu ya. Penyakit tok isinya. Tapi segar juga Rasulullah. Kenapa? Itulah istirahatnya. Sholat itu istirahatnya Rasulullah, sholat itu. Karena berhadapan, bertemu tidak hanya ingat tok, bahkan bertemu langsung dengan Allah. Yang maha menyayang, dicintai. Ya. Maka kalau Rasulullah menunggu sholat itu, ya, kok enggak datang-datang panggilannya si Bilal ini? Arihna ya Bilal. Apa arihna itu? Berikan kami istirahat ya Bilal. Jadi istirahat ternyata, intinya istirahat ternyata itu mengosongkan beban pikiran, beban psikologis, buang semua ya, dengan senang, itulah istirahat. Jadi Rasulullah itu menunggu satu rindu. Arihna ya Bilal. Bilal mana ya kok nggak datang panggilannya ini? Nah, kalau kita sampai tingkat itu, kira-kira kita tidak perlu tidur 7 jam dalam satu hari. Ya. Seperti Rasulullah. Tapi sayang kita beda. Waktu azan
Agak sholat wis adzan maneh. Agak sholat wis adzan maneh. Jadi beda ya. Sehingga kita perlu istirahat sampai 7 jam. 7 jam itu kalau kita hitung Bapak sekalian, anehnya ya. Ini rahasia ya. Tapi rahasia itu nggak boleh diungkap sebenarnya. Kalau kita rata tidur 7 jam sehari, berarti melek kita berapa? 17 jam kan? 17 jam. Nah, sehari kita itu ya, bukan ingat Allah, tetapi beraudiensi langsung dengan Allah. Berapa kali? 5 kali ya. 5 kali dalam 17 rakaat. Jadi berarti rata-rata setiap jam itu dengan sholat itu ya kita beraudiensi langsung 1 rakaat. 1 rakaat itu berarti minimal 1 rukuk 2 kali sujud per jam itu. Per jam. Tiap jam kita mengatakan tunduk pada Allah secara mutlak dengan rukuk setelah angkat tangan Allahu Akbar. Rukuk puncaknya adalah sujud. Tiap jam kita tuh seperti itu. Tapi kok aneh? Kenapa anehnya iblis tadi? Waktu sholat pun kita sering lupa Allah. Padahal itu beraudiensi dengan Allah. Dan sholat kita adalah mi'rajul mu'min, mi'raj kita seperti Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu adalah ketika kita sholat. Nah, itulah iblis. Tadi lupa iblis dan setan itu apa bedanya? Bedanya setiap iblis itu mesti setan, tapi setan itu belum tentu iblis. Bisa iblis, bisa manusia juga. Ya. Jadi kalau setan itu sikap yang balilo, sikap yang tidak patuh itu namanya setan dari syatona. Umar bin Khattab mengatakan setan kullu mutamarridin minal jinni awil insi awil hayawan. Semua yang balilo baik itu dari jenis jin, dari manusia maupun dari binatang. Binatang kok lewat itu jadi setan juga. Jadi sikap bukan makhluk tertentu. Itu setan. Makanya ada syayatunul jinni wal ins. Wa katanya sa'ana likuli nabiyin kata Allah. Dan mungkin itu kami janji bagi setiap nabi itu musuh, aduan. Siapa musuhnya? Syayatinal jinni wal ins. Setan-setan dari jenis jin, dari jenis manusia. Yang dari jenis jin namanya iblis, ya. Yang dari jenis manusia namanya setan. Jadi manusia bisa berubah menjadi setan. Jadi Sambo itu sembahnya setan kira begitu ya. Ya. Yang menjadi viral sekarang semacam itu dan ini menjadi pelajaran ya buat instansi bersangkutan, buat kita semua saya kira yang kita langgar semua larangan Allah tapi Allah tidak mengadab kita dan kita malah kalau kita dapat peringatan kok kita sikap dengan benar, itu juga membawa berkah buat kita. Inilah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita mengakhiri bulan kelahiran beliau saya kira ya. Bulan Maulid Nabi itu. Dia sungguh berbahagia sekali kita jadi umat Nabi Muhammad ya, yang dibebaskan dari azab dunia karena rahmatnya beliau. Ya. Dan rahmatnya tidak hanya lil muslimin, ya, tapi lil alamin. Alam semesta mendapatkan rahmat. Maka sungguh berbahagia sekali kita umat Muhammad ya, dan diajak selalu ingat Allah ya. Dan ingatnya itu tidak setahun sekali. Tidak seumur hidup sekali, bahkan tidak sehari sekali. Berapa kali? 5 kali sehari per jamnya tadi 1 rakaat tadi per jam. Kok keluar dari masjid ganti sandal ya, ganti sepatu katanya ya. Mendingan
gereja katanya, gereja itu enggak ada sandal hilang. Ya, iya kan enggak ada sepatu hilang. Yang tercepat itu yang dari masjid katanya malah. Lupa Allah. Baru ingat Allah, keluar masjid sudah lupa Allah. Ya, ganti sandal, ganti sepatu, ya. Gereja aman. Apa dibikin seperti gereja? Pakai sepatu semua kalau ya. Nah, ini sekedar apa namanya intermezzo aja, katanya ada tamu di ITS, tamu dari Turki. Sepatunya kebetulan sepatu yang mungkin bikinan Perancis pemana kok yang mahal lah pokoknya. Ternyata pas keluar dari masjid hilang sepatunya itu. Tapi katanya komentarnya kira alhamdulillah ternyata ada yang memelihara sepatu saya. Jadi ini benar kejadian katanya, tapi Allah alam, tapi dugaan saya bukan jamaah masjid, jangan nanti ya, tapi setan yang berjamaah di masjid. Saya kira Bapak Ibu sekalian kajian kita hari ini, ya, jadi pastinya bangsa ini bangsa yang selalu ingat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya kita bebas dari dalam bentuk kejahatan, tapi ternyata ya hanya semboyan tadi, sebenarnya yang muncul sambo-sambo yang macam-macam itu. Ya. Mari kita kembali pada ini adalah indera keenam kita yang tidak kelihatan oleh akal kita, sudah diberitakan di sini. Ya. Maka kata Allah, nanti di hari kiamat ini juga yang menolong kita. Yang beri syafaat ini dan Nabi Muhammad saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari jangan sampai lupakan ini adalah segala-galanya. Akhirnya wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan hikmah yang kita ambil tentu selalu benar dari Allah, kalau salah saya salah. Akhirnya mari saya berdoa, semoga niat baik kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari ancaman api neraka, sehingga bermakna kita mempertahankan harkat dan martabat sebagai makhluk surga yang ditugas oleh ke bumi untuk membagi kehidupan surga ke bumi, yang kita awali dari rumah tangga kita masing-masing. Karena masyarakat adalah kumpulan dari rumah tangga, begitu bangsa dan negara. Ya. Rumah tangga semuanya Qur'ani, pasti akan lahir generasi Qur'ani, generasi surga, dan mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan keluarga yang surgawi di dunia, dan kita semua akan kembali ke surga kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min syahhatin nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allah nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa hasin akhlaqana bi jahil Qur'an wa najjina minan nar bi syafaatil Qur'an warzuqna tilawata wa tadabbaru ana wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.